Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi. Mari kita datang kepada Tuhan, karena kita percaya hidup ini butuh perlengkapan dari surga. Kita belajar dari apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita datang menghadap Tuhan. Bapa, kami percaya hari ini Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan dirimu. Engkau beracara bagi kami. Lengkapi kami dengan roh-Mu, Bapa. Pengajaran-pengajaran dari surga. Buat mata melihat, telinga mendengar, hati mengerti dan memahami. Aku undang Roh Kudus hadir saat ini untuk menjamah kami. Dipersiapkan untuk menjadi bejana yang diisi oleh Roh Allah. Sehingga hidup kami selalu berkobar-kobar. Karena ada roh yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kobarkan api itu Tuhan. Kami mau mengalami roh yang menyala-nyala. Karena terus selalu mengalami pengurapan baru. Ada minyak yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Untuk membuat pelita tetap menyala. Urapan baru mengalir Bapa. Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Dan hari kami siap diurapi. Dicurahkan dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Percaya bahwa Tuhan itu selalu beracara bagi kita. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan mau di masa pandemik ini kita banyak waktu. Artinya kita bisa belajar. Dan ini yang Tuhan inginkan. Umat Tuhan untuk belajar. Apa yang Tuhan katakan. Bahwa hidup ini harus selalu mendapatkan apa yang Tuhan bagikan. Yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan Yesus adalah guru. Kita ini murid. Dan apa yang Tuhan katakan. Kita lihat sama-sama di Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dengan kata lain, hidup ini akan serupa dengan Yesus. Karena Tuhan mengajarkan kita. Kalau kita selesai pelajarannya, kita bisa seperti Tuhan Yesus. Setiap orang bisa seperti itu. Ini untuk anak Tuhan. Kalau engkau memang sudah lahir baru dan engkau mau diperlengkapi, belajar, dapatkan pengertian dan pewahyuannya, alami dan nikmati kuasanya, karena engkau akan melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan ini yang Tuhan katakan. Lihat sama-sama di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku pergi kepada Bapa. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Karena kita belajar dalam hidup ini untuk segambar serupa dengan Dia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan Yesus hanya satu. Apa yang dikerjakan? Melakukan pekerjaan Bapa. Tidak lebih dari itu. Dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Dia hidup, dia diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan itulah makanan Tuhan Yesus. Suatu murid-murid datang pada Tuhan Yesus untuk memberi makan. Tuhan Yesus menjelaskan pada murid-muridnya bahwa ada makanan yang dia tidak kenal. Makanan apa? Lihat sama-sama di Yohanes 4 ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu menjadi tanda-tanda ajaib, memuliakan Bapa, melakukan pekerjaan Bapa. Dan itu yang terjadi. Tuhan hanya bekerja untuk melakukan pekerjaan Bapa. Sebagai contohnya, ada orang buta. Kita lihat sama-sama di Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?
sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara harus mengerti bahwa hidup ini jangan fokus dengan masalah. Di bumi selalu ada masalah. Jangan fokus dengan masalahnya, fokus dengan pekerjaan Bapa. Keberadaan anak-anak Tuhan sama seperti Tuhan Yesus untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kehendak Bapa yang terjadi. Mari kita memahami bahwa hidup ini untuk pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan manusia. Untuk menyelesaikan apa yang harus terjadi. Karena nama Bapa harus dipermuliakan di muka bumi. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Kita harus menyelesaikan pekerjaan Dia. Ia mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan, selama Dia ada di bumi, di dunia, Dialah terang dunia ini. Tapi bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Siapa yang menyelesaikannya? Yang akan melakukannya? Itu sebabnya Tuhan memuridkan. Ada murid-murid yang akan menyelesaikan pekerjaan gurunya, yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Percaya bahwa kita menjadi orang Kristen untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan engkaulah akan menjadi terang dunia. Karena firman Tuhan mengatakan, kita dipanggil untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia. Pastikan bahwa engkau berfungsi sebagai terang. Fungsi terang untuk melakukan pekerjaan Bapa. Supaya setiap mata bisa melihat bahwa ada Tuhan yang beracara. Ada kuasa Allah yang dinyatakan. Tujuan terang untuk menyingkapkan yang gelap. Supaya mata ini bisa melihat bahwa benar ada roh Allah bekerja. Ada Tuhan yang beracara, yang berdaulat di muka bumi ini. Tuhan mencari hamba-hambanya, mencari orang-orang yang mau belajar untuk dijadikan segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Bahwa engkau akan melakukan juga pekerjaan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Hidup ini pasti menjadi segambar serupa dengan Dia. Adalah kehendak Tuhan, engkau menjadi murid-muridnya. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Belajar dari Tuhan Yesus. Ajarkan mereka, baptis mereka. Ketahuilah bahwa hidup ini punya tujuan. Di masa-masa seperti ini, ada banyak waktu belajar. Karena engkau sedang diperlengkapi untuk menjadi hamba-hambanya. Saya percaya, saudara sudah mengalami impartasi pelayanan dari God's Power Ministry. Di Sumba, Talaut, di mana saja engkau berada. Percaya. Terutama di wilayah Indonesia Timur. Saya lihat lawatan Tuhan itu dahsyat. Bagaimana Tuhan bekerja. Saya belajar untuk mempraktekkan. Saya belajar untuk melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Saya belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan katakan. Dan ini harus praktek, bukan teori. Suatu Tuhan mengatakan kepada saya bahwa melakukan pekerjaan Tuhan yang saya praktekkan, kuasa itu mengalir dalam tubuh kita. Saudara bisa praktek. Karena Tuhan itu nyata. Tuhan beri teladan. Suatu ada perempuan pendaran 12 tahun. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, tidak sembuh. Tapi karena punya iman, dia percaya, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Perempuan ini menjamah jubahnya. Apa yang terjadi? Dari tubuh Yesus keluar, mengalir kuasa. Dan perempuan ini disembuhkan. Dan itu yang terjadi. Kuasa mengalir dalam tubuh. Gak semua orang memang merasakan kuasa itu. Hanya perempuan ini, karena perempuan ini punya iman. Menjamah jubah Yesus. Dan saya tahu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak raja, punya kuasa yang sama. Karena engkau orang yang dipilih Tuhan, dijadikan umatnya untuk segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam tubuhmu. Engkau bisa praktek. Suatu engkau menumpangkan tangan, orang itu sembuh. Penyakit hilang. Itu yang terjadi. Dan itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tumpangkan tangan atas semua orang-orang sakit. Karena engkau percaya, engkau mengalami mujizat. Engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Mujizat nyata bagi orang percaya. Dan saya percaya, dalam hidup ini ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita, karena tubuh kita bait Allah. Ada Tuhan bersemayam dalam hidup ini.
Dan kau bisa mempraktekkan. Lihat apa yang terjadi. Suatu kau mengulurkan tangan, orang menjamah tanganmu, ada aliran kuasa mengalir. Dan orang itu pasti dijamah Tuhan. Alirannya dahsyat. Mereka yang punya kuasa gelap, ada okultisme, pasti tidak tahan, akan bermanifestasi mental. Ketahuilah, hidup ini luar biasa. Engkau harus gambar dengan dia. Dan engkau akan diteguhkan oleh imanmu. Karena engkau percaya, karena engkau tinggal dalam firman-Nya. Firman itulah yang akan memerdekakan hidupmu. Karena engkau tahu kebenarannya. Bahwa benar, apa yang kita yakini terjadi semua. Ketahuilah, Tuhan itu butuh bejana. Kita sebagai bejananya, kita diperlengkapi, dipersiapkan untuk menjadi bejana-bejananya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di muka bumi. Saya ingat waktu Tuhan bicara pada saya secara pribadi untuk berjalan seperti yang Tuhan tetapkan, bukan maunya kita. Pelayanan bukan settingnya manusia. Pelayanan itu settingnya Bapa di sorga. Tuhan yang punya acara, bukan manusia. Tuhan punya kehendak. Pelayanannya kreatif. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan mata yang buta. Bukan dengan ditengking, mainan ludah dengan tanah. Ini kreativitas roh Allah. Tidak bisa dimengerti dan dipahami oleh pikiran manusia. Bagaimana mainan dengan tanah, ludah, dioles ke mata. Dan itu yang terjadi. Orang buta melek bisa melihat lagi. Terlalu ajaib pelayanannya. Kreativitas Tuhan gak bisa dimengerti oleh manusia. Engkau hanya perlu pimpinan Roh Kudus. Saya mengerti bahwa pelayanan ini murni karena Tuhan yang beracara, bukan manusia. Suatu saya menyerahkan diri saya untuk dipimpin oleh Roh Allah. Saya masuk dalam pimpinan Tuhan. Saya tidak men-setting apapun. Saya hanya mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya mempraktekkan itu. Engkau sudah melihat, sudah mengalami sendiri. Hanya menyentuh tangan, orang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Ketahuilah, Tuhan itu kreatif untuk menyatakan dirinya. Jangan batasi Tuhan. Hidup ini tak terbatas, tanpa batas. Karena Allahnya unlimited, Allahnya supranatural. Pasti umat Tuhan menjadi tanda-tanda ajaib. Dengan cara-cara supranatural, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Pastikan engkau menjadi bejana-bejananya Tuhan, yang siap untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan banyak hal saya mempraktekkan ini. Seperti sabut tangan, Tuhan bicara pakai sabut tangan. Bukan maunya kita untuk pelayanan demikian. Tuhan yang beracara. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berdaulat. Supaya umat Tuhan tahu kebenaran. Bahwa Allah itu dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya suatu Tuhan memberikan saya pelayanan ini. Tuhan memberikan nama yang ajaib. God's Power Ministry. Sulit untuk saya melakukannya. Karena harus benar-benar memanifestasikan kuasa Tuhan. Bagaimana enggak tidak termanifestasi. Dan saya percaya. Karena Tuhan yang menyuruh. Saya melakukannya. Dan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Ada kuasa dalam pelayanan. Hal yang sama. Engkau pun akan melakukan hal seperti itu. Karena aku juga anak-anak Tuhan. Percaya saja. Ini saatnya kau diperlengkapi untuk belajar. Untuk dekat dengan Tuhan. Dan mengalami Tuhan. Setiap anak Tuhan akan menjadi tanda-tanda ajaib. Karena terang itu selalu menang dengan gelap. Tidak ada gelap yang bisa mengalahkan terang. Selama engkau menjadi terang, engkau akan melakukan pekerjaan Bapa. Itu yang Yesus katakan. Bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa untuk membuat mujizat terjadi. Untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Dengan kreativitas yang Roh Kudus. Bukan kreativitas kita. Kita nggak tahu caranya Tuhan bekerja. Engkau hanya perlu taat saja. Sebab suatu engkau mentaati, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Harus praktek. Tidak bisa berteori. Suatu saya ada di laut, Tuhan bicara bahwa dia akan menyatakan kemuliaannya. Dengan cara bagaimana? Melalui bayangan. Saya pernah baca di Alkitab, bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Ada di firman-Nya. Dan saya melangkah seperti yang Tuhan katakan. Saya nggak setting seperti itu. Tapi dalam perjalanan untuk menyatakan firman Tuhan, Injil ini hidup. Punya kuasa. Dan suatu saya mempraktekkan benar. Bayangan penuh kuasa. Ada lawatan Tuhan melalui bayangan. Hanya menyentuh bayangan. Menginjak bayangan.
Tuhan lawat itu orang. Luar biasa. Pekerjaan Tuhan dahsyat. Ajaib. Bahkan Tuhan menyatakan diri kepada saya. Nggak perlu berkhotbah. Nggak perlu berbicara. Tuhan hanya butuh tubuhnya kita. Membawa hadirat Tuhan. So Tuhan bicara pada saya ada di Manado. Pergi ke Polda. Saya tidak berkhotbah ke sana. Hanya datang saja. Karena Tuhan minta suruh ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata di sana banyak orang yang mau besuk karena ada sel di dalam. Dan apa yang terjadi? Suatu saya lewat saja, orang mulai menangis kiri kanan. Mereka berseru pada Tuhan. Apa yang dilakukan? Tidak ada. Roh Kudus bekerja. Roh hanya membutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu membawa hadirat. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya belajar. Hidup ini ajaib. Karena Tuhannya ajaib. Jangan takut, jangan khawatir. Teguhkan hatimu. Kuatkan iman. Percaya. Teruslah berkobar-kobar dalam pelayanan. Karena apinya dari sorga. Pelayanan ini ajaib. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena Tuhan yang beracara. Tuhan punya kreativitas yang nggak bisa dimengerti oleh pikiran kita. Apa engkau mau melakukan hal demikian? Siapkan dirimu. Saya tahu banyak anak-anak sudah mengalami ini. Di Talaut, Sulawesi Utara, Luwu, di Sumba, di Kalimantan, engkau sudah mengalami. Percaya. Teguhkan hatimu. Saya hanya mau membangkitkan saudara. Karena engkau sudah mengalami sendiri. Bagaimana suatu engkau berjumpa dengan Tuhan secara spesial. Dijamah. Saya lihat pertama kali orang yang dijamah Tuhan seperti sensasi. Karena mereka belum pernah mengalami sebelumnya. Bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Bisa dirasakan, bisa dialami. Dan engkau sudah mengalami itu. Ini praktekkan. Saatnya untuk kau melangkah berani. Di masa-masa seperti ini, persiapkan dirimu. Mulai mendengar suara Tuhan. Dan melakukannya. Bertindaklah. Adalah kehendak Tuhan setiap orang menjadi murid. Engkau sudah belajar. Saya tahu. Suatu engkau dijamah Tuhan. Dalam pelayanan God's Power Ministry. Banyak jiwa-jiwa. Terutama anak-anak yang mengalami ini. Mereka mempraktekkan impartasi urapan. Dan ini yang harus terjadi. Engkau mempraktekkan. Bukan teori. Lakukan. Supaya ada multiplikasi. Dan banyak tanda-tanda ajaib di muka bumi. Nama Tuhan dipermuliakan. Memang itu yang Tuhan bicara kepada saya. Anak-anak kecil akan dipakai Tuhan. Sebagai generasi penerus. Karena hatinya murni. Anak-anak kecil mempunyai kerjaan surga. Karena percaya. Tuhan lawat anak-anak. Dan Tuhan buat anak-anak ini menjadi tanda-tanda ajaib. Generasi penerus yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena hidupmu benar. Engkau percaya sungguh-sungguh. Engkau mengasihi Tuhan. Engkau punya hati yang peduli. Takut akan Tuhan. Pasti hidupmu ajaib. Ini waktunya untuk engkau dipersiapkan. Percaya bahwa inilah tahun di mana engkau akan mengalami banyak mujizat. Engkau sudah mendengar firman saya bagikan. Dimanapun kau berada. Karena kau sudah pernah mengalami pelayanan ini. Kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Bahwa engkau akan diperlengkapi. Untuk dijadikan tanda-tanda ajaib. Untuk menjadi serupa segambar seperti Yesus. Karena dialah guru yang agung. Gembala yang agung. Dan belajar dari dia. Tuhan yang memerintah di muka bumi. Pastikan bahwa engkau mendapatkan impartasinya. Hidup untuk memuliakan Bapa di sorga. Hidup untuk melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Dengan penuh tanda-tanda ajaib. Karena hidup ini memang dikuasai oleh Roh Allah. Pastikan Roh Allah berkobar-kobar dalam hidupmu. Yang mengobarkan hatimu. Engkau tidak bertindak untuk keinginanmu. Engkau bertindak untuk keinginan Roh Kudus. Karena dorongan Roh Allah ini. Engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dilawat Tuhan. Sudah banyak anak-anak yang dilawat oleh Tuhan. Saya melihat bagaimana mereka mendapat impartasi selama saya melayani mereka. Ini saja engkau persiapkan untuk bangkit. Karena waktunya singkat. Tidak mungkin selama-lamanya saya berjalan keliling dari provinsi ke provinsi. Ini waktunya untuk engkau bangkit. Putra-putra daerah, anak-anak muda,
Anak-anak kecil yang sudah dilawat oleh Tuhan, bangkitkan dirimu. Dengarkan pengajaran melalui YouTube ini. Saya percaya, suatu engkau mendengar, ingat kembali apa yang telah kau alami dalam pelayanan sebelumnya. Engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau dijamah Tuhan. Apa kau tidak ingin untuk menjadi seperti itu? Bahwa engkau bisa melakukan sebagai perpanjangan tangan Tuhan? Pastikan ada estafet. Lakukan. Percaya bahwa melalui hidupmu ada banyak tanda-tanda ajaib terjadi. Jangan menantikan saya lagi. Saatnya saudara bangkit. Anak-anak, engkau melakukan pekerjaan Tuhan di wilayah masing-masing. Ada maksud Tuhan. Kenapa ada pandemik? Karena Tuhan mau engkau dibangkitkan, tidak bergantung dari manusia lagi. Setiap saudara yang sudah mendapat impartasi, bangun, bangkit, kobarkan api, dan layanilah satu dengan yang lain. Dan saya percaya engkau akan dipakai Tuhan secara ajaib. Mari, terima pengurapan. Saya akan berdoa untuk saudara yang merespon, terima urapannya. Engkau menjadi seperti yang kau harapkan. Bahwa melalui hidupmu, kemudian Tuhan akan dicurahkan tempat di mana engkau berada. Indonesia dilawat oleh anak-anak Tuhan. Engkau yang sudah dijamah, merespon, dan mulai melangkah. Iman tanpa perbuatan mati. Pastikan kau punya tindakan untuk melangkah dengan iman. Saya berdoa untuk saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk impartasi pelayanan dari God's Power Ministry ini. Banyak anak-anak yang dijamah Tuhan, yang mengalami lawatan, mengalami jaman Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ini saatnya untuk anak-anak dibangkitkan. Mereka tidak bergantung dari manusia, tapi bergantung dari Roh Kudus untuk mengandalkan Tuhan. Ada pengalaman pribadi, api dikobarkan, dan mereka melayani dengan antusias, membuat perubahan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, bahwa mereka sudah diperlengkapi. Mereka butuh iman untuk dikuatkan, untuk berani melangkah, bertindak, dan menjadi ajaib. Kami percaya Tuhan, dari daerah-daerah yang telah engkau lawat, engkau nyatakan dirimu. Untuk anak-anak ini dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan. Untuk menjadi pemberani-pemberani, menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Menjadi orang-orang yang berani untuk berdiri teguh untuk kerajaan Allah, untuk melakukan pekerjaan Bapa. Ini saatnya ada kebangunan rohani, bahwa setiap orang diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang haus dan lapar akan Engkau, yang telah berjumpa dengan Engkau secara pribadi, Tuhan, aku berdoa untuk mereka. Lengkapi mereka saat ini Tuhan. Berikan semangat yang baru, kobarkan apinya, buat revival setiap wilayah, setiap daerah sudah pernah dilawat oleh Tuhan. Mereka tidak sia-sia, karena Tuhan sudah berjumpa dengan mereka dan menjamah mereka. Kami percaya pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti, akan terus bergerak, akan terus berkobar, karena Tuhan akan melakukan pekerjaannya secara ajaib. Kami tahu Tuhan bahwa Kau punya rancangan dari tahun ke tahun. Suatu hamba-Mu melawat wilayah-wilayah, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang terpencil. Ini saatnya untuk ada kebangunan, kebangkitan rohani Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengar firman ini, yang sudah mengalami secara pribadi, sudah diteguhkan hatinya, bahwa benar Tuhan itu nyata, bisa dialami, bisa dirasakan. Ini saatnya untuk mereka bangkit, untuk estafet, dan terjadi terobosan. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini, hujan akhir akan lebih lebat daripada hujan awal. Itu sebab kami percaya Tuhan, di mana lawatan-Mu yang sudah dilakukannya akan menjadi kobaran api yang besar. Kami percaya bahwa ada kegerakan terjadi. Bapa, berkati Indonesia, butuh Engkau Tuhan. Bukan kekuatan manusia. Tuhan yang melawat, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang mengobarkan apinya. Aku berdoa untuk impartasi saat ini Bapa. Api mengalir dan terjadi terobosan. Engkau yang merespon, Engkau mendapat urapan seperti yang Kau percaya. Aku dipakai Tuhan secara ajaib untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak anak-anak muda yang merespon, anak-anak yang merespon, karena engkau sudah mengalami sendiri. Tuhan dapat dialami dan dirasakan nyata dalam hidup ini. Mari manifestasikan, buat itu terjadi saat ini. Di hari-hari ini, engkau sudah terpilih, dijadikan umat Tuhan
untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dan buat engkau juga bisa mengalirkan pengalamanmu untuk engkau menjadi ajaib, menjadi tanda-tanda ajaib, menjadi berkat. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat hamba-hambamu. Engkau sudah persiapkan untuk umatmu yang ada di Talaut, yang ada di Sumba, NTT. Tuhan, anak-anak muda telah kau bangkitkan. Kami tahu kegerakan sudah terjadi. Yang mereka dilawat Tuhan di sekolah-sekolah. Tuhan, kami tahu bahwa engkau punya acara buat mereka. Karena mereka akan berdiri teguh untuk menyatakan kebenaran. Bapa, lawat mereka, berkati mereka, teguhkan hatinya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini suatu kami berdoa, Tuhan urapi mereka dengan urapan baru. Kobarkan apinya Bapa. Ada semangat yang baru untuk membuat perubahan terjadi. Karena Tuhan membakar mereka dengan semangat dan api yang baru, urapan yang baru. Aku berkati Bapa, di dalam nama Yesus. Mereka mendapatkan impartasi dan pengurapan baru. Untuk mereka bertindak, untuk berestafet, melakukan pekerjaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dibangkitkan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan generasi penerus. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang punya destiny, punya tujuan, hidup untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Buat mereka berapi-api saat ini Bapa. Kobarkan semangatnya untuk melakukan pekerjaan Bapa. Aku berkati mereka di dalam nama Yesus. Pengurapan baru turun untuk anak-anak. Engkau akan menjadi tanda-tanda ajaib. Berkat Tuhan mengalir. Tidak sia-sia pelayanan yang dilakukannya. Karena ada dampaknya. Ada perbuatan besar dinyatakan. Nama Bapa dipermuliakan. Dari Sabang sampai Merauke. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.